kegiatan Radar Bromo Awards 2024 berlangsung sukses dan megah. Sebanyak 75 penghargaan dibagikan kepada para penebar inspirasi. Yang istimewa, acara itu dihadiri langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas. Nampak hadir pula anggota DPR RI Mufti Anam, Staf Sus Bidang Organisasi, Aparatur dan Kepegawaian Doni Aditya Warman, PJ Wali Kota Probolinggo Nurholis, PJ Bupati Probolinggo Ugas Irwanto, dan PJ Bupati Pasuruan Andrianto. Hadir juga sejumlah tokoh asal Pasuruan dan Probolinggo hingga pengusaha sukses yang menasional Gilang Juragan 99. Acara yang digelar di Ballroom Pasebansena Kota Probolinggo Rabu 28 Februari itu diawali dengan pemberian santunan kepada sejumlah anak yatim. Setelah itu dilanjut dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pembacaan doa. Sebelum masuk ke acara inti, para undangan dihibur dengan sajian mahakarya Tari Bersatu Negeriku yang dibawakan Sanggar Bina Tari Bayu Kencana Kota Probolinggo dengan diiringi sajian musik Nusantara Rhythm. Selanjutnya ada laporan dari Direktur Jawa Pos Radar Bromo H.A. Suyuti, sambutan Direktur Jawa Pos Radar Marsudi Nur Wahid, serta paparan dari Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Setelah itu diberikan penghargaan per kategori, mulai kategori tokoh inspiratif yang terdiri atas 10 orang bersama satu kategori lingkungan hidup. Jadi begini, sebagaimana yang sering disampaikan oleh Gubernur saya Bu Kofifa, penghargaan ini selain apresiasi, sebenarnya bukan tujuan kami Pak untuk cari penghargaan, tetapi dengan penghargaan ini menunjukkan kepada masyarakat bahwa kami sudah bekerja. Jadi apresiasi ini untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa kami sudah bekerja gitu Mas. Apa bagus ya bagus untuk memacu UPD-UPD lain atau kabupaten kota lain untuk memberi pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Setelah itu dilanjutkan penghargaan kepada instansi pemerintah. Selanjutnya ada kategori bidang pendidikan, kategori bidang kesehatan. Ya, saya sebelumnya berterima kasih ya untuk Radar Bromo telah memberikan kesempatan, memberikan kepada kami Radar Bromo Award di tahun 2024. Kami berterima kasih sekali selaku Direktur dari CIC Java Pasuruan. Kedepannya harapan kami masih masyarakat tidak sekedar di Pasuruan, di Probolinggo juga dan sekitarnya bisa menikmati fasilitas ini untuk fasilitas kesehatan mata. Selanjutnya ada kategori perusahaan. Tentunya bagus ya apresiasi tentunya buat Radar Bromo khususnya yang sudah sangat berperan aktif di media dan juga tentunya terima kasih atas apresiasi dan penghargaannya juga kepada para pemenang. Tentunya ini menjadi semangat buat kita semua untuk terus berkarya, untuk terus maju dan untuk bisa terus bermanfaat untuk orang. Kategori organisasi serta penghargaan khusus untuk Kabupaten dan Kota Pasuruan serta Kabupaten dan Kota Probolinggo. Jadi ini berawal tuntutan dari Presiden bahwa kita harus ada peningkatan pelayanan. Ya. Artinya pelayanan bagaimana melayani masyarakat dengan cepat, tidak bertele-tele dan tersenyum. Kemudian saya juga ingin ada partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan, termasuk saran-saran, ya boleh juga termasuk kritikan kepada pemerintah apa yang masih belum kita maksimalkan hal pelayanan, sehingga itu yang membuat inisiasi kami membuat lapor Kanda itu artinya siapapun masyarakat apapun keluhannya bisa menyampaikan langsung hanya melalui WA, jadi bukan aplikasi, hanya melalui WA kepada bupati atau PJ bupatinya, sehingga dengan waktu hanya dengan maksimal dalam 3 hari kita sudah bisa menindaklanjuti secara cepat. Yang istimewa, Forum Komunikasi di wilayah Pasuruan dan Probolinggo juga mendapat penghargaan atas terselenggaranya Pemilu Damai 2024. Jadi kegiatan Radar Bromo Award 2024 ini ada 2 tujuan utama. Yang pertama, mengapresiasi
para stakeholder ya yang ada di kota Kabupaten Probolinggo dan kota Kabupaten Pasuruan yang selama ini sudah bekerja sama memberikan kontribusi kepada perusahaan ya Jawa Pos Radar Bromo, dan yang tidak kalah pentingnya adalah memang kepada mereka yang selama ini juga mempunyai peran terhadap pembangunan di daerah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah kami sebagai media Jawa Pos Radar Bromo yang ada di wilayah kota Kabupaten Probolinggo dan Pasuruan ingin ikut mendorong, memotivasi para stakeholder untuk terus berbuat ya, untuk terus menebar manfaat, berkontribusi terhadap pembangunan di daerah. Karena peran media itu tidak hanya sebagai sebuah lembaga ekonomi gitu ya, tapi juga menjadi bagian atau mempunyai tugas untuk mengedukasi, memotivasi, mendorong para stakeholder yang ada di wilayah edar Jawa Pos Radar Bromo. Karena itu kami ini sudah ketiga kalinya kami menggelar event seperti ini. Harapannya memang kehadiran Jawa Pos Radar Bromo di kota Kabupaten Probolinggo dan Pasuruan juga ikut berperan dalam proses pembangunan di daerah, seperti itu. Langkah Jawa Pos Radar Bromo memberi apresiasi kepada stakeholder dan para penebar inspirasi itu mendapat respons positif dari Jawa Pos Radar. Baik, acara semacam ini akan memacu teman-teman di Radar Bromo untuk terus berkreasi dan berkolaborasi dengan seluruh stakeholder di wilayah Probolinggo dan Pasuruan. Karena itu acara-acara semacam ini seyogyanya untuk terus dilaksanakan secara rutin guna menjalin hubungan baik dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada di wilayah ini. Apresiasi juga diberikan oleh Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Ia menilai ajang tersebut bisa mendorong sejumlah lembaga untuk terus berupaya memberikan pelayanan terbaik sehingga sejalan dengan kebijakan pemerintah. Ya, sebenarnya ini kan program dari pemerintah ya. Kita sekarang mendorong kabupaten kota untuk beralih ke mall pelayanan publik digital, sehingga rakyat tidak perlu lagi langsung datang ke lokasi layanan, tapi cukup dengan HP misalnya. Tapi ini akan selesai kalau identitas kependudukan digitalnya bisa jalan. Maka sekarang perekaman IKD menjadi penting, karena KTP tidak harus KTP cetak itu, tapi dengan identitas kependudukan digital. Nah, dengan identitas kependudukan digital ke depan orang ngurus KTP, perubahan nama tidak harus datang ke kabupaten, tapi cukup dengan HP. Nah, upaya-upaya ini sebenarnya sudah terbiasa di dunia swasta ya. Sekarang pesan makanan semua, tapi kenapa ketika pesan terkait dengan identitas dan keperluan yang terkait dengan pemerintah, kenapa harus datang? Nah, inilah sekarang yang sedang dilakukan perubahan oleh pemerintah, termasuk segera mengintegrasikan layanan dari berbagai aplikasi yang banyak tadi. Ya, saya kira bagus forum yang dikerjakan oleh Radar ini untuk memberi apresiasi kepada para birokrat yang ada di kabupaten kota, para kepala daerah. Mudah-mudahan ini ke depan menjadi penyemangat bagi kepala daerah untuk terus memberikan inovasi yang berdampak. Karena banyak sekali inovasi justru melahirkan birokrasi baru. Maka sering tadi saya sampaikan bagaimana bergerak untuk melahirkan birokrasi yang berdampak. Tidak boleh lagi sekarang memperbanyak aplikasi kecuali mengintegrasikan aplikasi yang ada. Gitu ya. Wih, keren nih acaranya. Sampai jumpa di gelaran Radar Bromo Award selanjutnya. Jawa Pos Radar Bromo, bersama kita hebat.